Pertama, kita masuk pada objek kinerja operasi. Dalam manajemen operasi, kinerja operasi itu nggak cuma dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penilaian ini dapat dilihat dari tiga tingkat utama, ada tingkat sosial, tingkat strategis, dan tingkat operasional. Pertama, pada tingkat sosial, organisasi perlu memperhatikan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Artinya perusahaan itu nggak cuma fokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional. Konsep yang sering digunakan untuk menilai kinerja pada level ini ada triple bottom line, yaitu people, planet, sama profit. People atau aspek sosial menekankan pada kesejahteraan karyawan, keselamatan pelanggan, serta tanggung jawab terhadap komunitas. Planet atau aspek lingkungan berfokus pada pengurangan limbah, efisiensi energi, dan pengurangan polusi. Sedangkan profit atau aspek ekonomi menekankan pada efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, dan efektivitas investasi. Kedua, pada tingkat strategis, operasi berperan penting dalam menentukan posisi kompetitif organisasi. Operasi mempengaruhi biaya produksi, pendapatan melalui kualitas, dan kecepatan layanan. Ketiga, ada pada tingkat operasional sehari-hari, ada 5 tujuan dalam kinerja operasi, yaitu yang pertama quality atau kualitas, yaitu kemampuan menghasilkan produk atau jasa sesuai spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada speed atau kecepatan, yaitu seberapa cepat produk atau layanan sampai ke pelanggan. Dan yang ketiga itu ada dependability atau keandalan, yaitu kemampuan dan memenuhi janji tepat waktu secara konsisten. Dan yang keempat ada flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan volume, variasi, dan inovasi. Dan yang kelima itu ada cost atau biaya, yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, dapat diambil dari kesimpulan ini bahwa kinerja operasi itu bukan cuma soal efisiensi biaya, tapi juga tentang bagaimana sih operasi ini mendukung strategi perusahaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. 5 tujuan kinerja operasional ini menjadi dasar utama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang secara strategis dan sosial. Halo semuanya, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai trade-off dalam operation strategi. Jadi trade-off itu adalah kondisi ketika peningkatan satu aspek kinerja itu mengharuskan pengorbanan pada aspek lainnya. Konsep ini dipopulerkan oleh Wickham Skinner yang menyatakan bahwa operasi itu memiliki keterbatasan sumber daya dan teknologi. Artinya, perusahaan itu tidak bisa unggul di semua aspek sekaligus. Dalam manajemen operasi itu ada beberapa tujuan kinerja utama seperti cost atau biaya, quality atau kualitas, speed, dependability, dan flexibility. Contohnya, jika perusahaan ingin mengirimkan pengiriman yang sangat cepat, biasanya biaya-biaya akan meningkat. Jika ingin banyak variasi produk, ya efisiensi biaya bisa menurun. Konsep ini sering dijelaskan melalui kurva efficient frontier, yaitu kombinasi terbaik antara dua tujuan kinerja, misalnya biaya dan variasi. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat tuh dalam industri fashion. Brand seperti Zara itu mampu menawarkan variasi produk yang tinggi dengan waktu respons cepat terhadap tren. Namun, untuk mencapai itu, mereka membangun sistem produksi dan distribusi yang lebih fleksibel dan relatif lebih mahal dibandingkan fast fashion tradisional. Sebaliknya, perusahaan yang fokus pada biaya rendah biasanya membatasi variasi produk itu agar proses produksi lebih efisien. Artinya, setiap perusahaan itu memiliki posisi berbeda di sepanjang kurva tersebut sesuai strategi mereka. Kesimpulannya, trade-off itu adalah bagian penting dalam strategi operasi. Perusahaan harus menentukan prioritas yang paling sesuai dengan strategi bisnisnya. Namun, dengan inovasi dan peningkatan kapabilitas, perusahaan bisa mendorong batas efisiensi dan menjadi lebih kompetitif. Begitu teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan targeting and operation focus berdasarkan buku Operation Strategy. Jadi pada dasarnya targeting and operation focus adalah konsep yang menekankan bahwa operasi perusahaan sebaiknya tidak mencoba melakukan semuanya sekaligus, tetapi fokus pada tujuan dan pasar tertentu saja. Banyak organisasi gagal bukan karena kurang sumber daya, melainkan karena terlalu banyak tujuan kinerja yang saling bertabrakan, seperti ingin murah atau cepat atau fleksibel, ataupun juga yang berkualitas tinggi dalam waktu yang bersamaan.
Dalam operasi itu selalu ada yang disebut trade-off, yaitu pilihan yang harus dikorbankan. Misalnya itu kayak jika perusahaan ingin menekankan biaya serendah mungkin, biaya fleksibilitas dan variasi produk harus juga dikurangi. Karena itu, operasi tidak bisa diunggul di semua aspek secara bersamaan. Jadi konsep ini tuh dikenal sebagai focus operation atau sebelumnya disebut dengan focus factory. Intinya itu adalah sebuah operasi harus dirancang untuk melayani satu fokus utama, baik itu fokus pada biaya, kualitas, kecepatan, ataupun pasar tertentu. Dengan fokus yang jelas, seluruh sumber daya seperti mesin, karyawan teknologi, dan sistem kerja dapat diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut. Lalu selanjutnya adalah fokus dalam operasi juga dapat dipahami sebagai operation segmentation. Sama seperti pemasaran yang membagi pasar ke dalam beberapa segmen, operasi juga perlu membagi sumber dayanya agar setiap segmen dilayani dengan cara yang paling sesuai. Namun, segmentasi pasar tidak selalu sama dengan segmentasi operasi. Apa yang baik bagi pasar juga belum tentu efisien bagi operasi. Jika perusahaan tidak memungkinkan membangun operasi yang benar-benar terpisah, maka dapat digunakan konsep operation within an operation. Artinya, dalam satu operasi besar dibuat bagian-bagian kecil yang masing-masing berfokus pada produk atau layanan tertentu dengan proses dan target yang berbeda. Lalu dijelaskan juga beberapa jenis fokus operasinya, yaitu yang pertama adalah fokus pada tujuan kinerja, fokus pada produk atau jasa tertentu, fokus pada wilayah geografis, fokus pada variasi produk, fokus pada volume produk, dan yang terakhir adalah fokus pada kebutuhan proses dan teknologi. Dengan menerapkan fokus yang tadi saya sebutkan, perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat seperti yang pertama, tujuan kinerja yang lebih jelas, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, serta proses pengembangan dan perbaikan yang lebih cepat. Namun, fokus juga memiliki resiko. Operasi yang terlalu fokus bisa menjadi kurang fleksibel terhadap perubahan pasar, kehilangan skala ekonomi, dan menjadi rentan jika permintaan berubah. Selain resiko tadi, perusahaan juga bisa mengalami kehilangan fokus secara perlahan. Sebagai contoh, karena menambah produk baru tanpa menyesuaikan proses, tidak memiliki arah strategis yang jelas, atau pertumbuhan bisnis yang tidak diimbangi dengan pengaturan operasi yang tepat. Lalu, sebagai kesimpulannya, targeting and operation focus menekankan bahwa keberhasilan operasi ditentukan dengan kejelasan pilihan. Operasi itu harus tahu siapa yang dilayani, apa yang menjadi prioritas utama, dan apa yang tidak perlu dikerjakan. Fokus yang tepat membutuhkan operasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat sebuah jurnal yang mengkaji tentang pengaruh supply chain management terhadap kinerja operasional perusahaan. Nah, jurnal ini itu bertujuan untuk menguji secara empiris apakah penerapan supply chain management atau SCM dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, khususnya pada konteks negara berkembang seperti Brazil. Dalam penelitian ini, SCM itu dipahami sebagai konsep yang terdiri dari beberapa praktik utama, yaitu berbagi informasi, hubungan jangka panjang dengan mitra, kerjasama, dan integrasi proses antar perusahaan dalam rantai pasok. Praktik-praktik ini itu dianggap penting untuk menciptakan koordinasi dan efisiensi antar anggota supply chain. Kinerja operasional perusahaan diukur menggunakan 4 prioritas kompetitif, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan juga ketepatan pengiriman. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja perusahaan terhadap para pesaingnya. Dan penelitian ini juga menggunakan metode survei terhadap 103 perusahaan di Brazil dan dianalisis menggunakan structural equation modeling. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa supply chain management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh dimensi kinerja operasional. Artinya, perusahaan yang menerapkan SCM dengan baik cenderung memiliki biaya yang lebih efisien, kualitas yang lebih baik, fleksibilitas yang tinggi, serta kinerja pengiriman yang lebih andal.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya operational competence atau kompetensi operasional yang berperan sebagai variabel mediasi antara supply chain management dan kinerja operasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan HCM itu dapat membantu perusahaan untuk membangun kemampuan operasional yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja di berbagai aspek. Di sini aku membahas bagian teori dan hipotesis. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang kami baca tadi, itu tuh menjelaskan bahwa supply chain management atau SCM itu tuh adalah kerjasama strategis antar perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Nah, SCM itu diposisikan sebagai konstruk multidimensi atau second order construct yang terdiri dari yang pertama information sharing, yang kedua long term relationship, yang ketiga adalah cooperation, dan yang keempat yaitu process integration. Nah, kalau secara teori hubungan SCM dan kinerja itu dijelaskan melalui yang pertama RBV atau Resource Based View, yaitu artinya keunggulan berasal dari sumber daya yang unik, dan yang kedua itu adalah Relational View, yang artinya keunggulan bisa muncul dari hubungan antar perusahaan. Nah, kinerja operasional itu tuh diukur berdasarkan dari competitive priorities. Nah, competitive priorities sendiri itu tuh ada 4. Yang pertama itu cost, yang kedua quality, yang ketiga itu delivery, dan yang keempat itu flexibility. Untuk selanjutnya, kita membahas pada bagian metode penelitian. Nah, pada bagian metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Tujuan utamanya adalah menguji hubungan antara supply chain management atau SCM dengan kinerja operasional perusahaan. Nah, data dikumpulkan dari 103 perusahaan di Brasil dengan responden mayoritas manajer dan direktur. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin. Supply chain management diukur melalui 4 dimensi utama. Yang pertama ada information sharing, kedua long term relationship, ketiga cooperation, keempat proses integration. Sementara kinerja operasional diukur berdasarkan 4 prioritas kompetitif: cost, quality, flexibility, dan delivery. Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, analisis dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama, dilakukan Confirmatory Factor Analysis atau CFA untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk pengukuran. Yang kedua, dilakukan pengujian model struktural untuk melihat hubungan kasual antar variabel. Kemudian, uji reliabilitas menunjukkan nilai Kronberg alpha di atas 0,8 untuk seluruh konstruk yang berarti konsistensi internal instrumen tergolong sangat baik. Selain itu, pengujian normalitas menunjukkan tidak adanya penyimpangan signifikan dari distribusi normal, sehingga data layak dianalisis menggunakan pendekatan maksimum likelihood dalam SEM. Kemudian lanjut pada analisis hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supply chain management memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh dimensi kinerja operasional. Artinya, semakin banyak penerapan SCM, semakin meningkat efisiensi biaya, kualitas produk, fleksibilitas produksi, dan ketepatan pengiriman. Pada model kedua, ditemukan bahwa operational competence berperan sebagai variabel mediasi. SCM tidak hanya berdampak langsung pada kinerja, tetapi juga membangun kapabilitas operasional yang memperkuat performa dari perusahaan. Nah, model dengan mediasi menunjukkan tingkat penjelasan variansi yang lebih tinggi, sehingga dianggap lebih kuat secara empiris. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa supply chain management merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Praktik seperti berbagi informasi, kerjasama jangka panjang,
dan integrasi proses terbukti memperkuat daya saing perusahaan. Selain berdampak langsung, supply chain management juga membentuk kapabilitas operasional yang menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang. Dengan demikian, SCM bukan sekadar fungsi operasional, kan tetapi juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan performa bisnis secara menyeluruh.